Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelompok 1, yang beranggotakan 4 orang atas nama Ayu Lestari, Vivian Revita, Nurul Faisyah, dan Firna Firliani. Hari ini kita akan belajar tentang metode pembelajaran bahasa. 1. Metode terjemahan. Penggunaan metode ini dilakukan dengan menerjemahkan wacana dalam bahasa asing ke dalam bahasa ibu peserta didik. 2. Metode tata bahasa. Penggunaan metode tata bahasa didasarkan pada pendekatan informatif yang berupa penjelasan penggunaan kata-kata dan tata bahasa. 3. Metode langsung. Penggunaan metode langsung didasarkan pada asumsi bahwa penguasaan bahasa dan pengembangan rasa bahasa secara instingtif berakar dalam hubungan langsung antara pengalaman dan ekspresi. 4. Metode Berlitz. Penggunaan metode Berlitz merupakan pengembangan metode langsung. Prinsip dasar penggunaannya sama dengan metode langsung. 5. Metode oral. Metode oral merupakan perbaikan metode langsung. Prinsip dasar yang digunakan dalam metode ini bahwa pengajaran bahasa dilaksanakan melalui bicara, apapun tujuan yang ingin dicapai. 6. Metode realis. Penggunaan metode ini didasarkan pada prinsip bahwa mempelajari bahasa harus sebagaimana tingkah laku berbahasa yang sesungguhnya. 7. Metode baru. Landasan metode ini adalah membaca dengan 5 ciri-ciri, yaitu prioritas pelajarannya membaca, murid diperlengkapi dengan kata-kata pilihan, bahasa ibu masih mungkin digunakan secara selektif, mendengar dan memahami sesuatu dilakukan lebih dahulu sebelum anak belajar berbicara, serta buku guru dan buku murid disiapkan dan ditambah dengan bacaan pelengkap. 8. Metode alamiah. Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa belajar bahasa sesuai dengan anak belajar bahasa ibu. 9. Metode pembatasan bahasa. Penggunaan metode pembahasan bahasa berdasar asumsi mencari jalan paling efisien agar dalam waktu singkat dan mudah siswa-siswa dapat menguasai sejumlah kata-kata dan pola-pola kalimat yang terbatas tetapi mempunyai kegunaan tinggi dalam kehidupan. 10. Metode psikologis. Metode ini berdasar prinsip visualisasi mental dan asosiasi gagasan-gagasan. Ciri-cirinya, benda-benda, gambar-gambar, diagram-diagram, kartu-kartu digunakan untuk menciptakan mental image dan menghubungkan mental image itu dengan kata-kata. 11. Metode membaca. Pembelajaran bertujuan pada pengetahuan dan keterampilan membaca pada bahasa target. Teks dibagi atas 2 bagian pendek masing-masing dengan daftar kata-kata yang akan diajarkan dalam teks itu, terjemahannya, dan gambar-gambar. 12. Metode linguistik. Metode linguistik ini juga disebut metode oral-aural method. Metode ini dipandang sebagai metode modern
karena berdasar pada pendekatan ilmiah. 13. Metode pilihan. Prinsip dasar metode pilihan berdasarkan gabungan antara metode langsung dan metode tak langsung. Bahasa ibu murid dapat digunakan untuk menjelaskan dan menerjemahkan agar tidak terjadi pemborosan waktu dan mencegah salah paham. 14. Metode tata bahasa. Terjemahan metode ini merupakan gabungan antara metode tata bahasa dan metode terjemahan. 15. Metode unit. Pembelajaran bahasa dengan metode ini menggunakan 5 langkah, yaitu persiapan, penyajian bahan, bimbingan, generalisasi, dan penggunaan. 16. Metode mimikri memorisasi. Metode ini sering disebut information drill method. Pembelajaran dilakukan dengan demonstrasi dan latihan-latihan. Demonstrasi digunakan untuk kata-kata, ucapan-ucapan, dan kata-kata yang diberikan guru atau informan. 17. Metode teori praktik. Metode ini merupakan pengembangan metode mimikri memorisasi. Metode ini dilaksanakan dengan bentuk 7 unit praktik 3 teori. 18. Metode cognet. Metode ini digunakan dengan diawali dari kata-kata yang sama atau mirip antara bahasa yang dipelajari dengan bahasa ibu siswa. Kata-kata ini kemudian digunakan dalam kalimat atau percakapan dan dilanjutkan dengan menulis. 19. Metode BI bahasa. Pembelajaran dimulai dari pembahasan tentang persamaan dan perbedaan antara bahasa yang dipelajari dengan bahasa ibu siswa yang meliputi bunyi-bunyi, bentuk kata, dan kalimat-kalimat. Selanjutnya, kita belajar tentang metode pengajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah penerangan atau penjelasan secara lisan oleh guru kepada kelas. Kemudian yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah usaha menanyakan kepada siswa tentang pemahamannya terhadap hal-hal yang sudah diajarkan, serta siswa mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang belum dikuasai kepada guru. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi digunakan apabila siswa diminta untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan bertukar pikiran. Kemudian yang keempat, metode bekerja kelompok. Penggunaan metode bekerja kelompok didasarkan pada beberapa latar belakang seperti kurangnya alat pelajaran yang tersedia, kemampuan siswa yang bervariasi, partisipasi siswa dalam bekerja kelompok, dan rumitnya materi yang dipelajari. 5. Metode sosiodrama. Metode sosiodrama digunakan apabila guru meminta siswa mendramatisasikan sekaligus memecahkan masalah dalam kehidupan masyarakat. Yang keenam, metode resitasi. Metode resitasi atau metode penugasan digunakan bila pembelajaran bertujuan menambah pengertian dan memantapkan hasil belajar yang telah dikuasai siswa. Melatih siswa belajar, melatih siswa membagi waktu sesuai dengan kondisi masing-masing. Melatih siswa berdisiplin dan tidak mengabaikan waktu. Melatih siswa mencari dan menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan tugas, memperkaya pengalaman siswa. 7. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode penyajian yang memperlihatkan proses terjadinya, menghasilkan dan melaksanakan sesuatu. 8. Metode eksperimen. Metode eksperimen digunakan apabila kompetensi yang ingin dikuasai siswa berkaitan dengan kemampuan membuktikan hukum, kaidah, dan membuat laporan eksperimen. 9. Metode karya wisata. Dengan karya wisata diharapkan siswa memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihat dan diamati. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, and comment ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.